Allah menyampaikan pada ayat yang ke-46 ini, ada orang yang nanti itu belum masuk surga, tapi juga tidak di neraka. Mereka berada di satu tempat yang disebut dengan tembok yang tinggi, yang mereka itu ada di situ. Sebagian para ulama itu lalu berkata, siapa yang nanti belum diputuskan nasibnya, tidak di neraka, tapi juga tidak di surga, yang ditempatkan di tempat yang bernama A'raf itu, Pak. Sebagian ulama itu mengatakan satu, itu adalah mujahid yang berjuang. Ketika dia berjuang, dia durhaka kepada orang tuanya, maka dia tidak masuk ke surga. Neraka tidak bisa membakar orang yang pernah berjuang dan meneteskan darah karena Allah. Neraka tidak bisa menerima orang semacam ini. Tapi surga tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena pintu surga tidak pernah dilewati sama orang yang durhaka kepada orang. Masya Allah ya Pak, jihad saja tidak bisa nyelamatin kalau orang sudah durhaka sama orang. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mungkin agak sedikit terlambat, tapi doa tidak pernah expired. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah terima amal Ramadan yang telah kita lakukan. Amin. Kita akan melanjutkan perjalanan kita membahas doa Rabbana. Bapak dan Ibu, keluarga besar Masjid Baitur Rahman, kita tentunya mengerti bahwasanya Rabbana, kalau ada sebuah doa ketika Bapak nanti membuka Al-Quran, lalu di situ ada kata Rabbana, di mana itu merupakan permintaan dan permohonan seorang hamba kepada Rabb-nya, kita harus paham. Ada point of view ketika kita melihat sebuah doa atau sebuah ayat ketika dimulai dengan kata Rabbana. Bahwasanya Rabbana itu menunjukkan kedekatan antara yang berdoa dengan zat yang diminta. Karena sebenarnya doa yang ada Rabbana itu dimulai dengan kata Ya Rabbana. Artinya menunjukkan panggilan dekat. Kalau Bapak memanggil saya, jaraknya itu cuma 5 meter, 10 meter, itu biasanya Ya Umar, Ya Heri, itu biasanya pakai Ya. Dan sesungguhnya Rabbana itu menunjukkan kedekatan. Ketika kita memahami, ketika kita mendapati bahwasanya setiap doa di situ ada kata Rabbana menunjukkan dekatnya kita dengan Allah, berarti kita ini harusnya tenang karena jarak antara kita dengan Allah itu seakan tidak ada jaraknya. Karena setiap Khalik itu membersamai setiap makhluk, terutama setiap makhluk yang tidak pernah kehilangan keyakinan bahwasanya dia dibersamai oleh Allah, dan itu harusnya menenangkan. Saya ingat sebuah fragmen, sebuah kisah. Dulu kalau kita kecil, Pak, biasanya kan rumah orang tua kita dulu kan kalau di kampung gede-gede, Pak. Biasanya kalau malam kadang-kadang kita pengen minum. Lalu kita bangunkan ibu kita pelan-pelan, Bu, mau minum. Terkadang ibu kita karena lelah, karena letih tidak bisa bangun. Lalu ibu kita berkata dengan lembut, sana Le, ambil sana. Lihat aja sini. Suara ibu nanti akan memanggil-manggil kamu supaya kamu sadar bahwasanya kamu ditemani sama ibu. Akhirnya kita itu memberanikan diri, Pak. Sembari kita melihat ibu kita kakinya masih gerak-gerak gitu. Ketika kita ke dapur, kita masih melihat ibu kita manggil, ya kita tenang, Pak. Karena anak kecil ketika mendapati ibunya menemani dengan suara sampai ke dapur, walaupun kondisi dapur gelap, dia berani karena suara ibunya dan gerakan kaki ibu kita itu masih gerak-gerak seakan-akan dia menjaga kita walaupun dari jauh. Maka sesungguhnya itu analogi sederhana. Allah itu ingin menyampaikan sebuah pesan di balik doa yang dimulai dengan kata Rabbana. Bahwasanya Allah itu membersamai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Makanya ketika kita sudah memanggil Ya Rabbana, tidak ada panggilan kita. Walaupun lirik sekali. Ketika sudah mengatakan Rabbana, kecuali Allah pasti dekat. Ada sebuah perkataan yang diucapkan manusia tidak didengarkan oleh Allah. Tidak ada. Makanya perkataan Yunus ketika di dalam perutnya ikan paus dengan 3 kegelapan sekaligus, kegelapan samudra, kegelapan perutnya ikan paus, kegelapan malam, ketika para malaikat tidak tahu di mana Yunus berada, maka sesungguhnya yang mengetahui adalah Allah, bahwasanya Allah mendapati itu perkataan Yunus di dalam perutnya ikan paus. Ada satu riwayat, Pak, dalam riwayat Tirmidzi menceritakan bagaimana ketika Nabi Yunus dilemparkan dari kapal, lalu akhirnya diterkam oleh ikan paus, lalu Nabi Yunus itu tetap berzikir kepada Allah walaupun di dalam perutnya ikan paus. Zikir ini itu dikenal sekali sama para malaikat.
Makanya para malaikat itu mereka saling berkata, kami dengar zikirnya Yunus, tapi dia berubah posisi di tempat yang kami tidak ketahui. Jadi malaikat pun terbatas ilmunya. Ini zikir suaranya Yunus ini. Tapi zikirnya hari ini kami tidak tahu dari mana dia berzikir. Karena memang Yunus diterkam oleh ikan paus. Maka Allah menjawab keriuhan para malaikat ketika mereka mengomentari zikirnya Nabi Yunus. Allah menjawab, itu zikirnya Yunus di dalam perutnya ikan paus. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya doa itu tidak pernah terdengar. Tidak pernah tidak terdengar oleh Allah. Makanya doa itu melebihi kekuatan 5G, Pak. 5G itu menjadikan kita terkoneksi antara Bekasi dengan Amerika dalam waktu sekejap tanpa buffering. Itu 5G atau 6G. Tapi kalau doa itu million G. Dia kena apa? Karena dia langsung tersambung dengan Allah tanpa koneksi, tanpa kabel, tanpa kayak fiber optik yang harus merusak pinggir jalan diperbaiki lagi. Dan betul-betul nyampe kepada Allah dan menjadikan akhirnya doa itu menanamkan kepada kita tauhid. Gimana kita bisa merasa sendiri padahal doa dan setiap ucapan kita pasti didengarkan oleh Allah. Makanya tidak ada sikap terbaik kalau sedang kecewa kecuali kita berdoa. Karena makhluk bisa mengecewakan kita, tapi Khalik tidak pernah mengecewakan kita. Makanya Bapak kalau nanti murojaah, baca Quran, lalu melewati ayat dengan kata Rabbana, diam sebentar, ambil terjemah. Apa ini kok dimulai dari Rabbana? Ini pasti betul-betul doa penting. Itulah yang kita pahami tentang fikih doa Rabbana. Sekarang mari kita buka surat Ali Imran. Tadi doa keberapa Pak Heri? Al-A'raf 126. Al-A'raf 47. Kita akan mengucapkan doa. Yang doa ini akan kita pelajari siapa yang mengucapkannya dan melafadzkannya. Karena doa yang diabadikan di dalam Quran itu beda-beda, Pak. Ada yang melafadzkannya Nabi, ada yang melafadzkannya manusia, orang salih, ada yang melafadzkannya malaikat, ada pula yang melafadzkan makhluk yang lain. Tapi yang jelas kalau Allah sudah mengabadikan doa itu, berarti doa itu sangat istimewa di hadapan Allah. Ibaratnya itulah proposal ideal yang dicintai oleh Allah dan menjadikan Allah biasanya dan menjadikan Allah mengabulkan setiap orang yang berdoa dengan redaksi doa yang diabadikan oleh Allah. Itu pasti itu lebih mustajab. Makanya doa itu terkadang kalau saya ditanya, Ustaz, doa itu boleh nggak dengan bahasa kita? Boleh. Tapi doa itu apabila menggunakan ayat dengan redaksi doa itu jauh lebih mustajab. Karena lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah. Makanya sesungguhnya kita akan mempelajari surat Al-A'raf 47 yang akan menjadi pembahasan kita. Sebelum kita membahas satu persatu tentang surat Al-A'raf, mari bareng-bareng kita lafalkan. Semoga hafal sebagaimana tadi perkataan dari Pak Hari. Semoga kita mampu menghafalkannya, melafalkannya di dalam sujud, di dalam doa, di dalam sujud, di dalam duduk terakhir kita sebelum kita salam. Bismillah. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dhalimin. Sekali lagi, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dhalimin. Yang ketiga, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dhalimin. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Berarti ada maksud dan makna besar pada doa ini dan kita akan belajar siapa yang melafalkan doa. Mari kita membuka surat Al-A'raf. Bagi yang tidak membawa buku, silahkan dibuka Quran digitalnya. Kita membuka surat Al-A'raf. Dimulai dari surat Al-A'raf ayat 43. Pak Ujang tolong dibaca. Karena surat Al-A'raf 47 tidak bisa kita pahami, Pak, sampai kita mendatangkan ayat-ayat sebelumnya. Dan kita mulai pada ayat surat Al-A'raf, ayat yang ke-43, 44, 45, 46, baru 47. Ini yang menjadi pembahasan doa kita. Maka poin yang pertama yang akan kita bahas adalah asbab tentang doa ini dan siapa yang melafalkan doa ini. Mari kita mempelajari dulu rangkaian ayatnya yang disampaikan oleh Allah. Silakan Pak Ujang. Artinya aja. Kami mendapat kata dendam dari mereka. Hanya di bawah mereka. Ya,
Jadi begini, ini menceritakan tentang rute perjalanan manusia, Pak, ketika mereka menuju surga. Singkatnya, manusia ketika melewati sirat, sudah selesai mereka melewati sirat, sirat di belakang mereka, neraka di belakang mereka, maka langsung, habis sirat itu tidak langsung surga, begini, enggak. Sirat langsung plung masuk surga, enggak. Tapi setelah sirat, ada satu tempat besar, Pak, namanya Qantharah. Di tempat itulah setiap manusia dikumpulkan oleh Allah sebentar sebelum mereka berarak dan bersama menuju kepada surganya Allah. Ketika nanti pertama kali yang mengetuk adalah Rasulullah Muhammad. Man, kata khazinnya, penjaga dari surga itu berkata, Man, siapa kamu? Ana Muhammad bin Abdullah, Khatamul Anbiya wal Mursal. Saya Muhammad bin Abdullah, penutup para nabi dan para rasul. Maka malaikat yang menjaga pintu 8 pintu surga itu berkata, Ya Rasulullah, kami tidak pernah diizinkan membuka pintu surga ini sampai engkau yang mengetuknya pertama kali. Itu menunjukkan keutamaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya pintu surga itu terbuka. Ada 8, Pak. Ya. Kenapa Allah menjadikan pintu surga ada 8? Supaya setiap manusia itu punya kesempatan dan punya persentase untuk masuk surga. Kalau Bapak tidak dipanggil pintu sholat, bisa jadi pintu sedekah manggil Bapak. Kalau Bapak pintu sedekah nggak manggil, mungkin pintu puasa. Kalau pintu puasa nggak manggil Bapak, mungkin pintu jihad. Kalau pintu jihad tidak manggil, mungkin pintu memaafkan. Kalau pintu memaafkan tidak manggil, mungkin pintu kita ridho ataupun kita tobat. Dijadikan itu ada 8. Supaya Allah itu memberikan sebuah husnu, sebuah prasangka dan optimisme kepada kita. Masing-masing kita punya kesempatan masuk surga. Sebelum kejadian itu, maka manusia itu dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Qantharah. Qantharah itu di tempat tersebut dibersihkan hati manusia, Pak. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Apa itu artinya, Pak Ujang? Kami cabut dendam, Pak. Jadi betul-betul hati kita sebelum kita masuk ke dalam surga, hati kita dibersihkan dulu sama Allah. Dan Allah yang langsung membersihkan hati kita, Pak. Karena tidak diperkenankan masuk surga apabila ada kotoran pada hatinya. Dicabut, wanazakna itu dicabut dari atas, Pak. Nazak itu hilang, Pak. Karena bisa jadi ada orang mukmin dengan orang mukmin ketika di dunia nggak rukun, tapi dua-duanya penduduk surga, itu bisa jadi, Pak. Makanya bisa jadi ada muslim dengan muslim, mereka tidak cocok, mereka berpisah, tapi ternyata nanti mereka ketika di akhirat mereka masuk surga. Ada yang kayak gitu. Makanya dicabut. Sehingga tidak ada lagi rasa benci dan tidak ada rasa hasad yang ada di hati mereka. Di mana dibersihkannya? Di sebuah tempat yang bernama itu yang dilakukan. Setelah dibersihkan, maka nanti para penduduk surga dikelompokkan berombongan-berombongan sesuai dengan amal-amalnya. Dan mereka masuk surga itu bareng-bareng. Karena tidak ada yang masuk surga melewati gerbang seorang diri. Tidak ada. Makanya Allah menyampaikan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti masuk surga itu zumara, rombongan-rombongan. Lalu sholat dengan ahlu sholat, lalu puasa dengan ahlu puasa, lalu sedekah dengan ahlu sedekah. Zumara itu rombongan-rombongan. Dan tidak ada yang masuk surga itu sendiri-sendiri. Melipir-melipir, untung gitu surga. Terus malaikatnya sama sih, sendirian. Saya orangnya introvert, nggak ada. Karena kan Zumara, Allah sebutkan itu Zumara. Zumara itu lawan katanya apa? Farida. Sendirian, nggak ada yang sendiri. Itu menunjukkan kepada kita, Pak, orang beriman itu harus berinteraksi kepada sesama orang yang beriman. Sabar dengan kekurangan mereka, sebagaimana mereka pun sabar menepati kekurangan kita. Karena masuk surganya bareng-bareng. Makanya semangat kita itu memasukkan orang ke surga, bukan semangat kita mengeluarkan orang dari surga. Senang banget kita menyesatkan orang gitu. Kita ini semangatnya memasukkan orang ke surga. Itu semangatnya orang beriman. Semangatnya setan mengeluarkan orang dari surga. Itu nanti panjang. Maka akhirnya mereka masuk surga. Teruskan, Pak Ujang. Hilang ya. Ya, itu ucapan pertama kali penduduk surga, Pak. Jadi setelah akhirnya diperkenankan masuk surga, dicabut rasa benci mereka di Qantharah, mereka memasuki surga. Para malaikat itu mengadakan sebuah opening ceremony. Opening ceremony-nya apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran yang telah kalian berikan pada Allah dalam kehidupan di dunia.
Itu menunjukkan bahwasanya surga dan kesabaran itu ibarat mata uang, dua sisi yang saling bertemu, tidak bisa dipisah. Makanya ucapan malaikat, salamun alaikum bima sabartum, selamat di atas kesabaran kalian. Makanya maaf Pak, kalau hidup itu digampangkan oleh Allah terus-menerus, dari mana dapat pahala kesabaran? Padahal pahala kesabaran itu merupakan amalan puncak yang menjadikan kita masuk surga. Nah, ucapan penduduk surga ketika mendapatkan ucapan malaikat itu apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini pertama kali, Pak. Dan diucapkannya itu sambil Bapak, ketika misalkan ada seseorang di kecelakaan gitu, di tol gitu, tiba-tiba ada mobil tabrakan untuk bilang mindalik di depan, gitu. Lalu mobil itu berguling gini. Kita berada pada posisi tepat akan berbenturan dengan mobil itu, dan hitungannya sudah sepersekian detik. Lalu ternyata kita masih punya refleks untuk memindahkan kemudi kita, dan akhirnya selamat, Pak. Pertama kali pasti kita Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu seakan seluruh syaraf kita ikut mengucapkan alhamdulillah. Makanya para ulama itu mengatakan, ketika mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza, itu betul-betul seluruh syarafnya itu betul-betul merasakan kegembiraan. Dan mereka memuji Allah. Karena penduduk surga tahu yang menjadikan mereka masuk surga itu semata-mata hidayah yang datang dari Allah. Karena petunjuknya Allah, mereka itu mendapatkan surga. Kita tidak bisa mendapatkan surga ini kalau bukan petunjuknya Allah. Itu ucapannya. Kayaknya Masya Allah, ini doa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, itu luar biasa. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah pada kehidupan manusia. Itulah ucapannya. Teruskan. Ucap. Ya, artinya mereka betul-betul beruntung. Wah, kami dulu menyambut seruan para nabi itu betul. Yang salah. Dan mereka itu benar. Teruskan. Itu perkataan berikutnya. Ayat yang ke-44. Ya. Setelah masuk surga, Pak, lalu mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maka setelah menikmati surga, apa aktivitas para penduduk surga? Wanada. Jadi ketika sudah di surga itu setelahnya itu apa? Mereka itu memanggil-manggil Pak penduduk neraka untuk memastikan dulunya yang mereka menganggap kami jahat, yang menganggap kami jelek, yang menganggap kami begini dan begitu. Kok mereka itu betul di neraka? Maka sesungguhnya penduduk surga lalu memanggil penduduk neraka. Karena salah satu di antara kenikmatan di surga itu, penduduk surga itu bisa melihat bagaimana adab yang mengenai kepada penduduk neraka. Tetapi Allah cabut rasa belas kasih yang ada di dalam hati mereka terhadap penduduk neraka. Kalau tidak dicabut tentunya nanti di surga tidak nikmat, dapat makan. Kenapa nggak makan? Kasihan penduduk neraka. Nggak ada. Makanya ada ashabul jannati ashaban nari. Lalu setelah mereka memasuki surga, maka mereka langsung memanggil penduduk-penduduk neraka untuk semakin menambah kenikmatan bahwasanya ternyata orang yang dulu memusuhi kami itu ternyata mereka mendapatkan keadilan Allah. Dan itu menjadi tambah nikmat tanpa meninggalkan belas empati di dalam hati mereka. Makanya ada beberapa perkataan itu yang dijelaskan dalam beberapa tafsir. Nanti setiap penduduk surga, Pak, di dalam setiap rumah yang Allah berikan kepada mereka itu ada 4 pintu dalam beberapa penjelasan tafsir oleh beberapa kalangan salaf. Jadi setiap penduduk surga itu mendapatkan 4 pintu di rumah mereka. Pintu yang pertama, pintu mereka melihat wajahnya Allah. Jadi kalau dibuka, mereka melihat wajahnya Allah. Itu nikmat yang paling tinggi. Pintu yang kedua, pintu yang dilewati khusus oleh para malaikat. Jadi ada malaikat itu melewati pintu itu secara khusus. Ketika terus berkhidmat dan menjamu setiap apa yang dibutuhkan oleh setiap penduduk surga. Pintu-pintunya aksesnya beda-beda. Kayak kita lihat misalkan di istana kepresidenan kan pintu-pintu beda. Akses menteri di sini, mungkin aksesnya sekretaris di sini, mungkin dari kepolisian di sini, dari TNI di sini, beda-beda akses. Pintu yang kedua, kalau nanti di surga itu sebagian ahli tafsir mengatakan pintu yang kedua, pintu yang dilewati malaikat. Pintu yang ketiga, itu pintu yang dilewati oleh para bidadari dan para pelayan-pelayan dari anak-anak yang berkhidmat untuk menjamu kepada penduduk surga. Pintu yang ketiga. Pintu khusus, Pak.
Jadi insya Allah istri kita di surga tidak ketemu bidadarinya, khusus suaminya. Jadi tenang Pak Hari, nggak usah menyembunyikan lagi handphonenya. Jadi khusus. Jadi yang ketiga itu pintu untuk para bidadari dan wildanum mukhalladun. Itu yang ketiga kata para ahli tafsir. Yang keempat yaitu pintu ketika dia membuka dia melihat penduduk. Maka itu merupakan salah satu di antara yang menambah kenikmatan. Karena penduduk surga itu mereka bisa melihat neraka. Bahkan maaf penduduk surga pun bisa memasuki neraka. Kalau kita mendapatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Penduduk surga kalau memasuki neraka tidak sama sekali merasakan azab dan tidak merasakan perih. Itulah keistimewaannya. Imunitas yang dimiliki, kekebalan hukum yang dimiliki oleh penduduk surga kalau masuk neraka. Kok bisa Ustaz? Gampang. Orang diplomatik saja punya kekebalan hukum, Pak. Di satu negara ketika dia bertugas. Kekebalan hukum didapatkan oleh setiap orang-orang diplomat. Itu kalau dalam percakapan di dunia kita bisa memahami itu. Di surga pun sama. Ada nggak penduduk surga yang masuk neraka, Ustaz? Ya. Jadi kalau mereka bisa masuk surga, bisa memasuki neraka, maka melihat neraka pun mereka bisa. Makanya kita mendapati dalam satu riwayat Imam Ahmad dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya ada nanti penduduk-penduduk surga yang ketika mereka sudah di surga, mereka lalu bertanya, "Aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yamaluna ma'ana?" Ya Allah, kok teman-teman kami yang dulunya itu sholat bareng sama kami, dulu puasa bareng sama kami, beramal sama kami, kok kami tidak menjumpai mereka? Kok kami tidak menjumpai mereka? Ya Rasul, ya Allah. Dijawab sama Allah. Orang-orang yang kamu tanyakan itu mereka di dalam neraka. Untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang telah mereka kerjakan dari dosa dan maksiat mereka. Maksiat mereka menghalangi mereka dapat rahmat. Lalu penduduk surga itu ingin sekali untuk ketemu dan bersua, bercengkrama dengan teman-teman mereka sebagaimana dulu di dunia, Pak. Lalu akhirnya Allah ngasih mereka syafaat. Ya sudah, aku kasih kamu syafaat. Aku izinkan kamu ngasih syafaat. Kepada siapa kamu ngasih syafaat itu? Lalu orang-orang penduduk surga ini berkata kepada teman-teman kami yang tadi kami rindu kepadanya, ya Allah. Lalu Allah berfirman, "Rijuhum mimma kana fi qalbihi misqala dinarin min iman." Lihat firman-Nya Allah. Keluarkan teman kamu yang kamu tadi tanyakan, yang kamu merindu kepadanya, keluarkan dia dari neraka untuk menuju surga. Kalau mereka memiliki iman seberat 1 dinar. Masuklah penduduk surga ke neraka, Pak. Dan neraka tidak bisa berdaya kepada penduduk surga. Karena memiliki imunitas dan kekebalan hukum yang tidak bisa dijamah oleh api neraka. Masuk mereka ke dalam neraka. Teman, siapa yang imannya seberat 1 dinar? 1 dinar itu berapa gram? 4,25 gram. Insya Allah itu iman ringan banget 4,25 gram kalau dalam bahasa logika kita. Itu pun bisa masuk surga. Ini dikeluarkan. Sini beberapa orang. Keluarkan saya. Imannya tidak ada 1 dinar. Imannya 1/2 dinar. Lalu mereka ini mengatakan, ya Allah teman kami masih ada. Tapi iman mereka tidak sampai 1 dinar. Allah berfirman kembali. Akhrijuhum mimman kana fil qalbihi misqali dinarin. Keluarkan temanmu, keluarkan sahabatmu. Kalau imannya itu 1/2 dinar. Keluarkan. Ya keluar. Ini menunjukkan kepada kita penjelasan. Loh, kalau penduduk surga bisa masuk neraka, maka sesungguhnya penduduk surga pun bisa berdialog dengan penduduk. Dan itu yang Allah jelaskan di dalam ayat yang ke-44 di dalam surat Al-A'raf. Lalu bahwasanya penduduk surga itu memanggil penduduk neraka. Kami telah mendapatkan janji Allah itu benar. Apakah kalian mendapatkan janji Rabb kalian itu benar ketika kalian disiksa dengan pembangkangan kalian, kezaliman kalian itu? Lalu penduduk neraka mengatakan, "Qalu na'am, iya. Semua ancaman yang dulu kami tidak takut dan ketika kami melanggarnya semuanya." Lanjutkan Pak Ujang. Berarti sungguh kami telah mendapati sesuatu yang bukan kepada kami. Dan jawab benar dan itu umumkan di antara mereka. Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya, ini menunjukkan ini. Lalu akhirnya para malaikat itu mengeluarkan suara apa? Laknatullah ala zalimin. Laknatullah itu bagi mereka yang zalim. Artinya
Menggambarkan bahwasanya manusia itu ketika di neraka itu mereka manusia-manusia yang berbuat kezaliman. Dan malaikat itu menyuruh semacam itu untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka kecuali karena kezaliman. Teruskan, Pak. Adalah yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Yang jalan itu dan mereka orang-orang yang mengingkari kehidupan. Ya, itu yang menjadi alasan masuk neraka. Teruskan. Ya. Jadi surga dan neraka ada batas pemisahnya, Pak. Temboknya yang tinggi yang disebut dengan a'raf. Ada tembok nanti. Jadi ini surga di tempat yang tinggi, neraka di tempat yang jauh lebih rendah. Di antara surga dan neraka itu ada hijab, ada sebuah tembok yang disebut dengan a'raf. Jadi kita penjelaskan a'raf itu. Teruskan. Yang mana kita menyeru para pemuda. Assalamualaikum. Selamat dapat memasukinya pada mereka sangat ingin. Ya. Jadi Allah menyampaikan pada ayat yang ke-46 ini, ada orang yang nanti itu belum masuk surga, tapi juga tidak di neraka. Mereka berada di satu tempat yang disebut dengan tembok yang tinggi, yang mereka itu ada di situ. Sebagian para ulama itu lalu berkata, siapa yang nanti belum diputuskan nasibnya, tidak di neraka, tapi juga tidak di surga, yang ditempatkan di tempat yang bernama a'raf itu, Pak. Sebagian ulama itu mengatakan, satu, itu adalah mujahid yang berjuang. Ketika dia berjuang, dia durhaka kepada orang tuanya, maka dia tidak masuki surga. Neraka tidak bisa membakar orang yang pernah berjuang dan meneteskan darah karena Allah. Neraka tidak bisa menerima orang semacam ini. Tapi surga tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena pintu surga tidak pernah dilewati sama orang yang durhaka kepada orang. Masya Allah, Pak. Jihad saja tidak bisa nyelamatin kalau orang sudah durhaka sama orang. Mereka ditempatkan di mana? Di a'raf ini. Harap-harap cemas. Ibarat kita maju ke imigrasi, lalu imigrasi ketika sebelum mengecap, dia melihat ada beberapa catatan. Lalu kita disuruh duduk dulu. Lalu dia memanggil petugas lain. Lalu yang duduk kan deg-degan. Bisa masuk enggak sini gitu. Maka itu ada orang-orang yang mereka itu tidak di neraka tapi tidak di surga, ditempatkan di tempat a'raf yang tinggi, dan mereka itu melihat surga dan mereka melihat neraka. Yang kedua, pendapat itu mengatakan siapa yang ditempatkan di tempat a'raf, yaitu adalah orang-orang yang antara kebaikan dan keburukannya seimbang. Akhirnya mereka itu ditaruh dulu oleh Allah di tempat yang disebut dengan a'raf. Dia seimbang antara amal baiknya dan amal buruknya. Bisa apa kita nanti seimbang? Bisa, Pak. Ada manusia-manusia antara kebaikan dan keburukannya seimbang. Rajin dosa, tapi setelah itu taat. Rajin dosa, setelah itu taat. Rajin dosa, setelah itu taat. Bisa jadi antara keburukan dan kebaikannya itu seimbang. Itu seimbang. Ditaruh mereka di tempat a'raf, itu pendapat yang kedua. Dan pendapat ini yang kedua. Maka ketika di tempat a'raf itu, mereka itu terkadang dihadapkan pandangannya ke surga, dan mereka tahu itu penduduk surga, karena putihnya wajah penduduk surga. Kadang-kadang mereka melihat kepada neraka dan mereka tahu siapa yang di dalam neraka. Kalau dihadapkan kepada surga, pada saat itulah mereka mengatakan, salam, selamat ya, selamat bagi kalian enak, kalian sudah dapat surga. Kayak kita sedang berada di imigrasi, Pak, ketika mau umroh. Biasanya kan kita kalau umroh di imigrasi panjang gitu. Teman kita sudah lewat di imigrasi, kita masih antri panjang. Lalu kita melihat teman-teman kita yang sudah melewati imigrasi wajah. Makanya langsung kita dada-dada. Kita masih ngantri. Makanya ketika sahibul a'raf itu, penduduk a'raf itu mereka ditempatkan dan melihat surga, mereka itu langsung berkata, salam. Moga-moga kami nyusul. Teruskan Pak Ujang. Apabila pandangan mereka di ya Tuhan kami, kalau pandangan mereka dihadapkan oleh Allah ke neraka, maka saat itu tidak ada doa yang mereka panjatkan kecuali adalah Rabbana la taj'alna ma'al qaumin dhalimin. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami bersama dengan orang zalim. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Doa yang ada pada surat Al-A'raf 47 itu adalah sebuah doa yang diucapkan oleh penduduk-penduduk A'raf. Yang mereka itu sebenarnya harap-harap cemas ketika mereka ingin mendapatkan surga dan dijauhkan selamat dari ancaman neraka. Kenapa doanya?
para penduduk A'raf itu adalah Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dzalimin. Kenapa doa mereka itu adalah itu? Karena mereka tahu tidak ada yang menyebabkan seseorang itu masuk neraka kecuali karena kedzaliman yang dilakukan olehnya pada kehidupan. Makanya akhirnya doanya itu apa? Perkara yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari neraka kecuali selamatnya kita karena kedzaliman. Bapak dan Ibu, seluruh penduduk neraka itu dolim dalam berbagai macam sifatnya. Kedzaliman itu ada 3. Kedzaliman yang pertama, kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu kesyirikan. Makanya sebagian besar penduduk neraka melakukan kedzaliman sama Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan kenikmatan, tetapi dia mendatangkan tandingan bagi Allah. Ini kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah. Ada yang kedua, yaitu kedzaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah dan diawasi oleh Allah setiap waktunya. Ini kedzaliman manusia kepada manusia. Karena sebagian besar orang itu memasuki neraka karena kedzaliman dia kepada manusia. Bahkan orang yang ahli ibadah pun belum tentu selamat ketika dia berbuat banyak kedzaliman. Sehingga akhirnya faktor kedua yang menyebabkan orang tergelincir kepada neraka itu ya kedzaliman manusia kepada makhluk. Dan ini kedzaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Yang ketiga, yaitu zalimnya manusia kepada dirinya sendiri. Ketika dia membiarkan dirinya jatuh kepada kemaksiatan ataupun kepada kerusakan di dalam urusan. Jadi kalau kita nanti memahami di sini, tidak ada manusia yang mereka masuk neraka kecuali karena kedzaliman. Makanya akhirnya penduduk A'raf yang mereka itu terletak di antara surga dan neraka tidak ada doanya kecuali satu. Janganlah engkau samakan kami dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang dolim yang engkau berikan neraka kepada kehidupan. Ini menunjukkan kepada kita, Pak, bahwasanya setelah kita memahami tentang asbab bagaimana doa ini, kita tahu siapa pemilik doa ini, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dzalimin. Ini sekaligus pula menjadikan kita paham kalau kita ingin selamat dari neraka, ambil doa yang diucapkan sama orang yang sudah dekat dengan neraka dan dekat dengan surga. Makanya salah satu doa kita itu Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dzalimin. Jangan kau samakan saya dengan orang zalim ya Allah. Karena tidak ada tempat kedzaliman kecuali kedzaliman itu adalah neraka. Agama ini, Pak, diturunkan oleh Allah kepada kita itu salah satunya supaya kita tidak melakukan kedzaliman. Nabi diutus itu ya supaya kita tidak berbuat zalim. Zalim dengan lisan, zalim dengan tangan, zalim dengan kaki. Kan ketika kita disebut sebagai muslim sekalipun, muslim itu sebenarnya definisinya simpel. Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi. Seorang muslim itu yang mendatangkan keselamatan untuk muslim yang lain dengan lisannya, dengan tangannya. Karena pada dasarnya itulah kenapa syariat ini diturunkan supaya tidak ada kedzaliman di atas muka bumi. Makanya kenapa Bapak mengetahui ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu ada pada surat Al-Baqarah. Untuk menjelaskan bagaimana kita melakukan masalah hutang itu harus ditulis supaya tidak ada celah untuk melakukan kedzaliman dan penipuan kepada saudara kita. Kenapa kita disuruh untuk memuliakan tamu supaya tidak ada kedzaliman? Kenapa kita harus berkata yang baik supaya tidak ada kedzaliman? Kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa berbagi zakat dan sedekah supaya tidak ada yang terdolimi ketika harta yang kita miliki berlimpah? Fungsi diturunkan syariat dalam kehidupan itu supaya tidak ada kedzaliman. Orang yang paham sunnah, orang yang paham iman itu sebenarnya simpel, jangan dolimin orang. Makanya Pak, kalaupun ibadah kita biasa, tapi kita berkomitmen untuk tidak mendolimi orang, menahan lisan, menahan jempol, menahan tangan, menahan kaki, maka ibadah kita masih punya harapan besar untuk mendapatkan rahmat. Tapi kalau ibadah yang telah kita lakukan ternyata dicampuri dengan kedzaliman yang terus kita lakukan, terutama ketika kita berani melanggar kehormatan orang yang beriman, ketika kita menyakiti, maka sesungguhnya jangan harap kita mudah mendapatkan rahmat kalau ada di antara hambanya Allah yang terdolimi dan tersakiti dengan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan. Makanya Masya Allah lah, Nabi saja pernah ditegur oleh Allah ketika beliau memasang wajah yang masam kepada Abdullah bin Umi Maktum. Padahal Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Lalu Nabi melengos ketika beliau sedang sibuk menyampaikan dakwah kepada pembesar Quraisy. Padahal Abdullah bin Umi Maktum pun tidak sadar kalau Rasulullah itu bermuka masam ketika melihatnya, karena kondisi beliau buta. Lihat bagaimana pembelaan Allah kepada Abdullah bin Umi Maktum. Dan lihat bagaimana
ayat itu sebenarnya menegur keras Rasulullah SAW. Itu menunjukkan kepada kita, kedzaliman itu tidak ada tempat bagi mereka yang belajar dan beriman kepada Allah. Hal paling berat dalam kehidupan kita, di dalam mengamalkan ilmu itu adalah menjaga supaya kita tidak zalimin orang. Makanya kita harus selalu mengingatkan bahwasanya ada sebuah sabda Rasulullah SAW. Nabi itu bersabda, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu kegelapan pada waktu hari kiamat. Makanya komitmen orang ketika mereka paham tentang jalan iman, mereka paham tentang jalan sunnah, jangan zalimin. Jangan nyakitin orang, jangan nerjang kehormatan orang. Karena kalau sudah semacam itu, urusannya menjadi besar dan menjadi berat di sisi Allah. Kita kadang-kadang suka mendolimi tanpa kita sadari. Orang yang biasanya belum belajar Islam, biasanya mendolimi dengan tangan. Tapi orang yang belajar sudah ilmu, biasanya mendolimi dengan lisannya, lalu dengan tulisannya. Kedoliman preman itu biasanya dengan tangan, malah dia berbuat kekerasan. Kedoliman mereka kepada sesama manusia. Tapi orang yang di dalam masjid pun banyak yang melakukan kedoliman. Kedoliman orang yang taat itu biasanya tanpa dia sadari itu dengan lisannya, dengan tuduhannya, dengan perkataannya. Yang dia tujukan kepada saudaranya, lalu dari perkataan itu akhirnya mendatangkan kerusakan pada kehidupan dia. Saya ingat kepada tulisan dari Imam Syaukani di dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Banyak orang yang terkadang alim, tapi terkadang begitu mudah menerjang kehormatan seorang mukmin. Dia zalim. Padahal dia orang alim, ibadah. Tapi ketika sudah bicara kehormatan orang, maka dia tidak peduli kehormatan orang. Kadang-kadang ilmu dibiarkan setan dipelajari oleh manusia, supaya setan bisa datang kepada orang itu kembali dengan sebuah keinginan. Bahwasanya orang itu menyombongkan dirinya dan merendahkan dan menghujat setiap orang ketika dia sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kedzaliman, hati-hati kepada manusia. Puncak akhlak itu, Pak. Imam Ibn Rajab itu pernah ditanya, puncak akhlak itu apa sih, Ustaz? Puncak akhlak itu 3. Puncak akhlak itu 3. Kaful adha, tahan dirimu dari menyakitin orang. Ihtimalul adha, sabar kalau disakiti. Badrul adha, banyaklah menolong. Yang disebutkan Imam Ahmad pertama, kaful adha, jangan nyakitin orang. Karena ketika sudah menyakitin orang, konsekuensinya berat. Dan itu kita akan bertanggung jawab dengan hitung-hitungannya ketika nanti dia. Kita, Pak, dalam 5 tahun terakhir ini, kita mendapatkan pasal ITE itu diterapkan. Dan banyak sekali yang menjadi korban. Tapi pasal ITE di satu sisi memang terkadang menjadi pasal karat. Tapi di sisi yang lainnya terkadang memang benar. Karena pasal ITE itu terkadang untuk menjaga supaya manusia tidak gampang bicara. Dan berapa banyak orang gara-gara mereka terkena pasal ITE, dia kerepotan, ngurus hukum, dan prosesnya panjang. Ya, gara-gara dia mengeluarkan sebuah statement di media sosial yang dia tidak bijak dan tidak berhati. Itu baru berhadapan di antara hukum manusia, belum di hadapan Allah. Saya masih ingat sekali, ada salah satu tersangka pasal ITE yang cukup viral sekitar 5 tahun yang lalu. Dia masuk penjara 1 tahun. Saya ketika melihat kasusnya di sosial media, saya mendapati ketika habis diperiksa polisi, dia berkata, ditanya, berapa jam Bang tadi diperiksa sama polisi? 7 jam. Statement, satu tulisan dan ucapan. Diperiksa polisi 7 jam. Dan kelihatan lelah di wajahnya. Akhirnya divonis 1 tahun. Itu baru berhadapan dengan hukum manusia. Apalagi di hadapan Allah. Hukum manusia itu melindungi privasi dan kehormatan manusia, apalagi Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita, selama kita tidak banyak nyenggol orang, insya Allah kehidupan kita dijauhkan dari neraka, persis dengan ucapannya penduduk Araf, ketika penduduk Araf itu mengatakan, Rabbana la taj'alna ma'al qawmi dzalimin. Jangan jadikan kami bersama dengan orang tua. Ya. Makanya banyak-banyaklah kita minta maaf sama orang, apalagi kalau sudah ngomongin orang. Ini juga menyoroti tentang kebiasaan kita kalau ngaji. Akhirnya begitu gampang mengatakan sesat kepada orang lain. Yang kita tidak pernah tahu bagaimana fikihnya, bagaimana penjelasan ijtihadnya, lalu akhirnya rame. Padahal kita tahu ya Pak, kehormatan seorang mukmin lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Nabi pernah tawaf, lalu melihat Ka'bah. Lalu Nabi berkata dalam sabdanya, Inna hurmatal mu'min a'dham min hurmatika ya Ka'bah.
Wahai Ka'bah, kehormatanmu itu lebih rendah daripada kehormatan seorang mukmin. Udahlah, jangan banyak bicara. Mentang-mentang kita bisa baca kitab terus kita mendolimin orang, lalu mengatakan fulan begini, fulan begitu, masjid ini begini, masjid itu begitu. Kok risih saya lama-lama? Begitu gampang mengomentari masjid ini tuh begini, masjid ini begini, masjid ini belum sunnah, masjid ini belum berilmu. Begitu gampang. Padahal ada ratusan jamaah yang tersakiti dengan perkataan. Berapa banyak pengurus yang tidak terima dengan perkataan itu? Bisa jadi mereka diam, tapi bisa jadi mereka melaporkan itu perkataan kepada Allah Subhanahu. Inilah yang menjadikan kita simple. Orang yang paham sunnah itu simple, jangan nyakitin orang. Kenapa hutang bisa menggagalkan perjalanan manusia ke surga walaupun dia solih? Tidak ada perkara mubah yang menghalangi orang masuk surga kecuali utang. Kenapa utang bisa menghalangi surga? Kenapa utang itu bisa menjadikan Nabi tidak mensalatkan? Kenapa utang itu menjadikan orang yang hutang itu kalau dia meninggal dunia terkategori sama dengan pelaku dosa besar ketika tidak disolati oleh Rasulullah? Satu penjelasannya. Hutang itu menggagalkan orang dalam surga. Karena hutang kalau tidak dibayar, itu nyakitin orang yang ngasih hutang. Itu karena semangatnya Islam itu menjaga. Supaya tidak nyakitin. Kok bisa kamu hutang nggak bayar itu gimana? Harta itu diusahakan sama dia mencarinya tidak gampang. Lalu berbagi kepada dirimu dengan tempo yang kalian sepakati, lalu kamu nggak bayar. Akhirnya perkara hutang itu walaupun dia solih, kata para ulama, perkara yang menggagalkan manusia ke surga itu ya hutang. Karena utang itu menyakitkan orang ketika orang tidak dibayar. Makanya kalau utang saja, masalah uang 100.000, 200.000, 300.000 bisa menggagalkan orang dari neraka, dari surga. Apalagi tentang sesuatu yang lebih mahal daripada uang. Apa itu kehormatan diri? Makanya kalau ada ngomong, ini Ustaz gini, begini. Semua nama yang kamu sebut, kamu akan berhadapan dengannya kelak pada waktu hari kiamat. Kecuali memang betul-betul jelas keluar dari koridor Ahlussunnah wal Jamaah, itu selesai. Tapi selama dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, berbuat zalim. Kalau memang kita tidak tahu dia, kalau memang kita tidak mengerti, tidak ikut meramaikan dunia persilatan yang sudah ramai, setidaknya itu lebih baik. Langsung diingatkan dengan bel. Karena pada dasarnya itulah yang akan membawa jalan keselamatan kita. Kita jangan zalim, Pak. Benar. Kezaliman itu berat. Makanya saya akan menyampaikan gimana kisah-kisah nyata bagaimana orang zalim. Ada satu kisah yang disampaikan Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi itu cerita, ada seorang yang kuat, Pak. Hidup di pinggir pantai. Lalu ada nelayan turun dari perahunya membawa ikan besar. Lalu orang itu berkata, aku beli ikan kamu. Nelayan itu berkata, bisa, aku jual. Aku pengen banget makan ikan ini sama keluarga. Aku beli dengan mahal, nggak bisa. Oh, kamu ini kebang tertipu gue. Jatuh orang itu. Dia ambil ikannya di bawah. Orang itu lalu berdoa. Ya Allah, orang ini telah zalim kepadaku dengan kekuatan. Tunjukkan kuasa. Ucapannya cuma sekali, Pak, tapi melesat ke atas. Orang itu langsung balik ke rumah dalam kondisi sedih, tidak dapat ikan. Yang ngambil ikan itu, kata Imam Adz-Dzahabi, senang banget bawa ikan, bawa ke makan, tertancap dengan duri, Pak. Durinya. Duri ikan, bukan duri besi berkarat, duri ikan. Lalu ternyata seharian itu besar, bengkak. Lama-lama bengkak. Yang bengkak, bawa ke Tabib. Tabib berkata, ini busuk tangan kamu. Harus diamputasi, dipotong sininya. Gak ada cara lain, gak ada. Pulang, Pak, si ada di sini. Naik lagi itu busuknya. Busuknya. Datang lagi ke Tabib. Ini kenapa ini kok masih gini? Wah, sudah naik, telat kemarin potong sekarang, potong. Setelah dipotong 1-2 hari, naik lagi, Pak, hitamnya, Pak, ke sini, Pak. Ketika naik ke sini. Lalu datang ke Tabib kembali. Tabibnya bilang, "Loh, ini sudah naik lagi, potong ke sini." Potong. Karena dia bolak-balik ke tempat Tabib itu, ada orang solih yang melihatnya. Dan setiap keluar dari rumahnya Tabib, makanya berkurang. Lalu ditanya, apa kamu sakit apa? Setiap kamu keluar dari rumahnya Tabib itu berkurang tanganmu. Iya, saya pernah makan ikan tertusuk dengan duri.
Lalu akhirnya hitam, naik lagi sini, naik lagi ke sini. Dan sekarang dia udah nggak punya tanah. Orang solih itu yang melihat dengan basirah. Berkata, ikan itu kamu dapat dari siapa? Kenapa? Masya Allah bihadis. Urusanmu dengan ikan itu apa? Itu dari siapa? Ingat, ikan itu aku ambil paksa dari seorang teman. Dapat. Ya, kalau enggak, naik sini. Akhirnya beliau takut, Pak. Sehari itu, nelayan yang diambil ikannya. Ketemu, Pak. Minta maaf. Dengan tangan kirinya dia mencium-cium tangan itu. Minta maaf. Nelayannya sudah lupa, Pak. Nelayannya berkata, "Loh, kamu ini siapa? Kamu ini siapa?" Lalu nelayan itu berkata, "Kamu ini siapa?" Orang itu yang dolim itu berkata, "Saya orang yang pernah mengambil ikan kamu." Ternyata nelayan itu sudah lupa, Pak. Doanya pun sudah, peristiwa itu pun sudah lupa. Tapi ternyata Allah tidak pernah. Maka akhirnya ya saya maafkan. Aku ridhoi kembali ikan yang telah kamu ambil. Aku tidak tahu kalau akibatnya semacam ini. Lalu setelah itu dia lalu dia bertanya, "Itu panjatkan apa?" Saya carikan di kitab, Pak. Allahumma hada taqawwa ala quwwati. Allahumma hada taqawwa ala quwwati. Ala dhaqfi wa akhadha minni ma razaqtani. Zulman. Hari ini fihi qudratak. Ini doanya, Pak. Simpel, gak sampai 1 menit ucapan. Apa doanya? Ya Allah, hambamu ini dengan kesombongan kekuatannya itu mendolimi saya karena kelemahan saya. Mengambil rezeki yang kau berikan kepada. Tunjukkan kuasa. Sampai 1 menit, Pak. Allahumma hada taqawwa alayya bi quwwatihi ala dha'fi wa akhadha ma razaqtani. Hari ini kudrataka. Maka langsung doa itu langsung betul-betul akhirnya jadi. Makanya akhirnya dimaafkan. Orang dolim ini akhirnya datang ke orang solih yang di depan rumahnya Tobib. Lalu betul-betul dia berkata, sudah dapatkan permaafannya. Yang asalnya hitam, Pak, di sini. Kata Imam Madzhab, itu hitam asal sudah mulai naik. Itu hilang langsung. Hilang langsung itu, Pak. Hitam itu langsung hilang. Lalu orang solih itu berkata, kalau kita berkata boleh, jikalau kamu dari tertusuknya ini langsung minta maaf, tidak perlu tangan. Tidak ada satu dosa yang langsung dibayar cash, Pak. Langsung, tidak perlu nunggu di akhirat, kecuali kezaliman manusia kepada manusia. Apalagi sudah menghujat orang. Apalagi sudah ngomong, ini mah sesat. Akan handphone. Orang yang dibilang sesat, tunjukkan kekuasaan. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan kita paham. Makanya kita juga mendapati ada seseorang pernah ngomongin kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ulama besar, Pak. Lalu ada seseorang yang mengatakan Usamah bin Qatadah. Yaitu adalah ada seseorang yang akhirnya mengucapkan sebuah kisah itu bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu difitnah sama Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah itu bilang begini, Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa? Perhatikan, Sa'ad bin Abi Waqqas itu lalu berdoa, ya Allah, kalau dia ngomongin saya karena engkau ya Allah, maka perbaiki saya. Tapi kalau dia ngomongin saya untuk mendapatkan untuk mendapatkan sesuatu di antara manusia, tunjukkan kuasamu ya Allah. Dengan umurnya, miskinkan dia, kasih fitnah sebelum itu. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Langsung beliau diam. Waktu yang menjawab, Allah tunjukkan kuasa. Usamah bin Qatadah yang mau fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak becus ini, tidak pandai ini gitu. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Orang itu Usamah bin Qatadah dipanjangkan umurnya ya Allah. Sampai alisnya itu, kata sebagian ahli sejarah itu, alisnya itu nyambung ke jenggotnya. Saking panjang. 2, miskin terus, nggak punya rumah. Yang ketiga, suka nyolek-nyolek perempuan itu di depan. Sampai orang tuh ngomong sama bin Qatadah, ini udah tua, genit sama perempuan. Dia berkata,
Ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada diri. Loh Ustaz, emang kalau kita terdolimi boleh kita mendoakan? Boleh mendoakan dengan kejahatan yang sama yang kita inginkan dari orang yang mendolimi kita. Karena itulah kekuatan dari sebuah kedoliman kalau sudah diterapkan oleh manusia. Kita itu dolimin orang, Pak. Kita dolimin orang yang dia beriman sama Allah. Ya. Bahkan sama orang yang belum beriman pun nggak boleh kita dolim. Apalagi kalau orang itu sujud. Itu juga menyebut nama Rasulullah. Kamu dolimin. Pede banget. Hari ini Pak di YouTube banyak orang tuh membangun banyak kanal YouTube hanya untuk dolimin orang. Lalu dia ketawa-ketawa komentarin gitu. Saya itu ngeri membayangkan karena saya tahu bagaimana kedoliman itu perkara luar biasa. Yang tentunya itu menjadi salah satu spirit kita dalam berislam itu jangan dolimin orang. Titik. Makanya orang Israel yang mendolimi Palestina akan tenang hidupnya, Pak. Kita juga mendapati pasukan Amerika ketika mendolimi saudara-saudara kita di Irak pulang stres, mereka bunuh temannya, frustasi, pergi ke psikiater. Kan itu nyata, dibayar kontak. Kedoliman itu kayak bandul. Semakin jauh kamu dolim, semakin berat itulah balasan yang kamu pasti akan dapat. Nabi saja takut sama kedoliman. Makanya Nabi itu meminta maaf 1 bulan sebelum beliau meninggal dunia. Dikumpulkan sahabatnya dan ditanya, saya pernah dolimin nggak? Saya pernah ngambil harta enggak? Kenapa Nabi melakukan itu? Karena Nabi tahu itu perkara yang betul-betul nanti bisa menjadi kerugian dalam kehidupan di akhir. Pendoliman itu. Ada seorang penyair Pak, namanya Hasan bin Sabit, buta Pak, gara-gara ikut memfitnah ibunda Aisyah berzina. Hasan bin Sabit jadi buta. Ada seorang ulama ini, ada seorang ulama besar itu, sampai akhirnya beliau itu masuk ke dalam penjara ya gara-gara kedoliman, namanya Muhammad bin Sirin Pak. Muhammad bin Sirin itu ketika beliau sudah jadi ulama, pernah beliau itu ngomentari dengan kalimat singkat, ada orang terlilit utang Pak. Lalu Muhammad bin Sirin ini ulama, semua para ulama salaf itu tahu Muhammad bin Sirin. Lalu sampai orang yang bertakwa sekalipun kalau dolim pun tidak akan menafikan hukuman. Walaupun kamu bertakwa sekali. Muhammad bin Sirin itu ketika beliau itu sudah jadi ulama, pernah komentarin orang. Ketika banyak utang, dia berkata, ya Allah, orang yang banyak utang. Lah orang itu kan banyak dibilang orang banyak utang. Setelah itu berlalu bertahun-tahun, tanpa disadari kalimat itu sudah naik ke atas langit. Muhammad bin Sirin di usianya tidak lagi muda 50 tahun, kena utang besar, dijebloskan ke penjara. Di dalam jeruji besi dia mikir, kenapa kok saya dapat ini? Akhirnya dia tahu, ya Allah, saya pernah mendolimin orang ketika menyebut dia sebagai orang buta. Singkat, satu kata, ya Allah, utang. Padahal memang utang dia. Jadi kalau kita ngaji sama Ustaz, lalu melahirkan orang-orang yang akhirnya matanya sinis sama orang, akhirnya kita nyakitin orang. Kita ini belajar sunnah kalau ujungnya adalah kita mendolimin orang. Dan terkadang banyak yang tidak sadar bahwasanya kita ngaji itu justru kadang-kadang menjadikan malah putus yang silaturahmi dengan saudara kita. Kadang-kadang kita ketemu sama orang yang tampaknya kita lihat baik, soleh, tapi kita sapa nggak mau menyapa. Dan akhirnya hal-hal semacam itu yang selalu menjadi problematika dalam kehidupan hari ini. Makanya kita Pak, ketika kita belajar, kalau sudah ngomongin orang sudah diam, udah. Saya nggak paham. Apa-apa aja nggak usah meramaikan sosmed. Ya Pak, umur kita ngeramein sosmed. Makanya maaf ya kalau saya di sosial media saya ada orang kadang-kadang komen menghujat itu, saya biarin Pak. Kalau ditanggepin, malah justru terkadang menjadi amunisi bagi dia dan bertambah energinya. Saya ditanggepin. Dulu ada sebuah kata-kata bijak dari bapak saya. Gimana ya Pak kalau kita itu menanggapin orang yang mendolimin kita, ngomongin kita? Kata bapak saya dalam bahasa Jawa. Uplik punan, nek wis entek minyak mati dhewe. Paham Pak? Pak Ujang enggak paham. Artinya, uplik itu lampu minyak, Pak. Dulu di Jawa itu ada lampu minyak itu. Kata beliau,
publik ku nak nek wis entek minyak mati dhewe. Lampu itu kalau sudah habis minyaknya berhenti sendiri. Udah gitu. Tapi walaupun kita membiarkan, itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Oh, dolimin kambing aja nggak boleh, Pak. Apalagi dolimin orang. Ya. Kita ini kalau menyembelih kambing, sekaligus nanti juga jadi masukan untuk panitia korban di tahun ini. Jangan nyembelih di depan kambing dan depan sapi yang belum disembelih. Itu termasuk ihsan kepada kambing atau kepada sapi. Ini misalkan lokasi kita nyembelih di sini, sapi yang akan disembelih, tutupin kainnya. Ditutupin, jangan malah dilihatin, Pak. Apalagi sambil kita bercanda. Lihat itu. Lagi perhatian sunnah itu sampai urusan sapi dan kambing yang mau disembelih itu kata para ulama tutup. Tapi mereka di kandang yang mereka tidak melihat temannya itu disembelih. Dan kalaupun kamu menyembelih, itu pisaunya. Dan dikategorikan dolim dalam sunnah orang yang menjadi jazar jagal, dia tidak mengasah. Jadi kalau ada tukang jagalnya nanti Pak, kok baginya tidak ngasah, itu termasuk dolim itu sudah. Terus diasah betul, dipastikan diasah. Semakin tajam, walaupun semakin mahal pisaunya semakin tajam, semakin pahalanya besar. Kalau dia mengasah itu supaya tidak meninggalkan rasa sakit pada hewan. Makanya kadang-kadang ada beberapa ulama memberikan contoh sebelum disembelih itu diusap-usap wajahnya. Bismillah ya, kembali kepada Allah. Itu urusan kambing, selembut itu. Makanya kenapa kita tidak boleh menyiksa binatang dengan api? Ya betul lima. Sama binatang saja Allah perhatikan. Loh, kok sekarang ada orang ngaji, keluar dari ngaji dolimin orang. Komentari, wah fulan begini, fulan begitu, masjid ini begini, masjid itu begitu, pengurusnya belum paham ilmu, pengajiannya nggak ada ilmunya. Kita ngaji. Padahal doanya penduduk Araf itu apa? Rabbana la taj'alna ma'al itu. Makanya kalau Bapak sudah dapetin orang, kalau sudah dolimin orang, sudahlah. Ya tinggalkan aja daripada nanti panjang urusan akhirat. Inilah yang menjadikan kita berdoa Rabbana la taj'alna ma'al itu. Wassalamualaikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kita tidak dolim. Kalau misalkan selama ini ada yang pernah dolimin saya, Pak Ujang, saya maafkan. Dan maafkan saya juga kalau saya berbuat dolim. Semoga kita menjadi saudara yang betul-betul saling menguatkan. Kita ini satu masjid, kita ini satu shop. Semoga kita tidak saling mendolimi. Kalaupun ada masalah ijtihad yang berbeda, karena kita tidak ingin dolim, semakin kita tua jangan dolim sama. Ini pula yang menjadikan kita juga senang sekali bahwasanya Masjid Baitur Rahman ini insya Allah, boleh saya share informasinya tentang pemakaman, bahwasanya sebagaimana yang kita pernah sampaikan bahwasanya kita itu pingin Pak dekat di dalam shop sholat dan dekat kita di area pekuburan. Karena sesungguhnya ketika kita selama hidup satu masjid, masuk kuburannya beda-beda, yang di sini ada yang di sono, ada yang di sana. Padahal ketika kita sholat satu shop. Oleh karenanya bismillah, insya Allah pengurus Baitur Rahman sedang menggodok sebuah tempat yang insya Allah akan menjadi pemakaman keluarga besar Masjid Baitur Rahman dan seluruh kaum muslimin mungkin nanti di seluruh Kemang gitu. Supaya kita bukan hanya bersahabat di dalam shop sholat, tapi juga bersahabat di dalam alam barzah ketika kita bertetangga. Bukankah Abu Bakar ingin sekali dekat dengan Rasulullah ketika dimakamkan? Bukankah Umar yang ingin sekali dekat dengan Abu Bakar ketika dimakamkan? Sampai minta izin sama Aisyah. Dia enggak, saya dimakamkan. Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah menyampaikan, sebagaimana kita diperintahkan untuk tinggal di lingkungan orang solih, maka kita disunahkan untuk dikuburkan di area orang-orang solih. Nah, itulah pula yang menjadikan kita juga senang sekali rencana ini, walaupun memang belum jatuh keputusan di tanah mana, tapi insya Allah rencana pemakaman itu akan dibuat dan semoga kita bisa bareng-bareng Pak. Nanti ketika Allah takdirkan ajal kita selesai di dunia ini, ya semoga kita bisa bertetangga dalam kehidupan barzah. Nanti bisa nyapa-nyapaan nggak Ustadz? Nggak tahu saya.
Tapi yang jelas sunnahnya itu memang saling berdekatan. Insya Allah lokasinya sedang dipilih, ada yang di Cipendawa ya. Cipendawa 1, ada di Jati Asih, Caringin 1. Itu sedang mengkerucut Pak. Nanti ke 2 tempat itu yang nanti akan dipilih. Nah, tentunya kita berharap nanti pilihannya itu insya Allah yang membawa keberkahan, insya Allah. Dan semoga kita nanti bareng-bareng gitu. Kita bertetangga sama Pak Masri, nanti juga ketika di alam barzah berdekatan. Kita berdekatan dengan Pak Ujang gitu ya. Kita nggak tahu apakah Pak Ujang nanti ketika meninggal dunia sendirian atau sudah ada pasangannya, kita nggak tahu. Tapi setidaknya nanti ketika kita meninggal dunia, kita bareng di alam barzah. Supaya satu masjid, satu shaf, satu iman, satu tempat kita balik kepada Allah SWT. Oleh karenanya semoga kita jaga persaudaraan kita Pak. Dan saya wanti-wanti kepada Pak Hari, jangan sampai masjid ini dimasukin sama seseorang yang ngajarkan ilmu doang, tapi tidak mau bersaudara. Pergi dia, meninggalkan banyak masalah sehingga akhirnya jamaah pecah. Saya itu selalu senang dengan seluruh penceramah di masjid ini Pak. Kenapa? Kita rukun Pak. Tidak ada yang gengsi untuk ketemu Ustaz. Saya senang ketemu Ustaz Marwan, senang ketemu Ustaz Dr. Rosyid juga senang, ada Ustaz Taufik juga saya ketemu, Ustaz Sujai, Ustaz Firdaus, kita ini ketemu. Terusnya begitu. Kadang-kadang ada satu masjid, lo gurunya itu yang saling ngajar di satu masjid itu nggak mau ketemu. Ngajar di masjid yang sama. Nah, gurunya aja nggak mau rukun, nah, gimana muridnya mau rukun? Makanya semoga di sini terjaga silaturahmi di antara para pengajarnya, walaupun terkadang ada perbedaan. Saya dengan Ustadz Firdaus, Hadi Firdaus, apakah sama semuanya? Enggak. Setiap 100% sama enggak. Ustadz Dr. Rosyid guru saya dulu, dengan Ustadz Sujai kakak kelas saya. Tapi apakah kita tetap ada perbedaan? Tetap ada. Tapi kita tetap memperlihatkan contoh persaudaraan. Sehingga kalau masjid itu diisi sama Ustadz yang tidak gengsi saling ketemu, rukun Pak jemaah. Dan kita merasakan ketenangan sebagai bagian dari masjid itu. Ini pesan saya kepada. Tolong dipegang ini Pak Heri, insya Allah. Semoga Allah berkahi masjid kita dalam kebaikan. Saya kira cukup 6:30, maaf. Jauh melebihi waktu yang diberikan. Saya mohon maaf dan semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah 6:30 karena makanan sudah disiapkan dari tadi, sudah melambai-lambai. Kapan selesainya makan? Nah, datangi orang yang sudah menyiapkan makanan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.